ya, Ibrahim sebagai teladan, ya. Nah, jadi Allah menunjuk sosok Ibrahimnya, bukan kedua orang tuanya, gitu ya, bukan yang lainnya, tapi Allah menunjuk sosok Ibrahimnya. Bagaimana Nabi Ibrahim terlahir bukan dari orang tua yang Muslim, ya, bukan dididik di pesantren, gitu ya, nggak dididik di pesantren, nggak dididik agama Islam ya oleh orang tuanya gitu ya, tapi diberikan hidayah langsung oleh Allah ya dengan apa tadi hanif ya, sifat hanifnya, rasa hanifnya, sehingga Nabi Ibrahim mencari Allah gitu ya, mencari Allah ya. Dan itu semua adalah tuntunan dari Allah ya. Nah, di sini Allah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim layak dijadikan teladan ya bagi kita semuanya. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana perjalanan ya perjuangan Nabi Ibrahim ya, Masya Allah, benar-benar menjadikan Allah sebagai kekasihnya begitu ya, kecintaannya kepada Allah. Ya, mungkin kalau kita merasakan bagaimana kita mencintai Allah gitu ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, mulai dari mungkin kita di antara kita juga tidak terlahir dari orang tua yang Muslim. Mungkin di antara kita juga tidak terlahir ya dari ustadz atau ustazah atau orang tua kita tidak paham Islam gitu ya. Enggak apa-apa, jangan berkecil hati gitu ya. Jangan menyalahkan orang tua kita ya. Kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita. Oh, orang tua saya mah bukan ustadz, ya terang aja sayanya begini. Oh, tidak gitu ya. Nah, karena kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim ya, proses mencari hidayah Allah. Ya, Ibrahim mencari ya sampai akhirnya tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai ya dengan apa namanya hatinya gitu ya, menyembah patung itu ya, sampai akhirnya dia mendakwahi ayahnya gitu kan ya untuk menghancurkan patung-patung itu gitu. Masya Allah ya, sampai kemudian besar, kemudian diuji oleh Allah ya dengan menikah dengan Sarah ya, bukan Ustazah Sarah ya, menikah dengan Sarah ya, seorang ratu gitu kan ya. Kemudian tapi tidak memiliki anak gitu kan. Nah, kemudian diuji lagi ya dengan kemudian dikasih anak oleh Allah ya. Mungkin orang-orang yang nggak punya anak bisa merasakan ya, mungkin orang sekarang. Ya, seperti Umi, teman Umi sampai sekarang ada tuh yang sudah menikah 30 tahun belum dikaruniai anak gitu kan. Nah, itu sangat sangat merindukan gitu ya, sangat merindukan kehadiran anak gitu. Nah, itu tapi Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan anak dari Siti Hajar ya, sudah mendapatkan anak, sudah ditunggu lama-lama gitu kan ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah anaknya itu untuk ditaruh di dekat Ka'bah gitu ya, kemudian ditinggal gitu. Masya Allah. Itu bukan dengan senang hati tentunya Nabi Ibrahim melakukan itu gitu ya, bukan bukan dengan iya ya, taruh ya, kamu taruh sini, enggak, bukan, pasti dengan air mata gitu kan, dengan air mata, dengan hati yang luar biasa gitu. Tapi kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah itu lebih besar gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim senang banget gitu kan dapat Ismail ya, dapat anak ya, senang sekali gitu kan. Kita semua pasti senang ya kedatangan anak, apalagi lama ditunggu-tunggu ya. Tapi setelah Nabi Ismail lahir ya, Ismail lahir itu malah diminta oleh Allah untuk ditaruh di padang pasir ya, berdua dengan Hajar ya, Insya Allah ya. Dan kita juga bisa mengikuti ya kesolihan Siti Hajar ya dari peristiwa itu gitu kan, bagaimana seorang Siti Hajar ya ikhlas gitu kan ditinggal oleh suaminya di padang pasir ya, mana di situ nggak ada Gojek ya, belum ada handphone gitu ya, jadi nggak bisa nge-grab gitu ya atau GoFood gitu kan, nggak bisa pesan makanan gitu ya, tapi benar-benar semuanya itu digantungkan kepada Allah gitu ya. Kalau kita
masih banyak bergantung sama manusia gitu ya. Jadi kalau kita lagi ditinggalin sama suami misalnya atau sama orang tua gitu kan, nanti ini gimana, nanti itu gimana gitu ya, minta eh, panjang permintaan kita, persiapan kita tuh panjang ya, banyak. Tapi Siti Hajar persiapannya itu hanya apa? Ya, hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim, gitu kan? Apakah ini apa atas perintah Allah gitu kan ya? Apakah ini karena keinginan Allah, permintaan Allah? Iya, udah cukup gitu. Ya, masya Allah, menjadi sedih. Ya. Jadi kalau kalau kita apa? Kalau itu perintah Allah, maka Siti Hajar meyakini gitu ya bahwa Allah pasti sudah mempersiapkan gitu. Ya, kalau Allah itu pasti sudah mempersiapkan karena kalau Allah sudah memerintahkan itu nggak mungkin Allah menyia-nyiakan itu nggak mungkin gitu. Ya, jadi Allah pasti sudah mempersiapkan paket-paketnya gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya ketika misalnya contohnya kalau bagi kita ya, ketika kita mendapatkan takdir yang tidak enak gitu kan, takdir itu kadang baik kadang buruk ya. Kadang ketika misalnya kita itu mendapatkan takdir yang buruk gitu ya, maka ketika kita bersabar menerima ridho ikhlas dengan takdir Allah itu ya, maka Allah akan mempersiapkan kompensasi yang banyak gitu. Ya, tergantung bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, sebagaimana Siti Hajar tadi. Ya, Bunda Hajar berhusnuzon kepada Allah. Ya. Apakah ini perintah dari Allah? Iya, udah cukup gitu. Ya, jadi ketika kita meyakini bahwa semua takdir itu, ya Allah ini takdir. Lagi takdir baik kita senang gitu ya. Takdir buruk kita sedih, tapi kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Pasti Allah punya rencana gitu ya. Pasti Allah sudah mempersiapkan ya. Jadi ketika takdir buruk itu datang, jangan pernah ya takdir baik, takdir buruk gitu ya. Jangan pernah menggantungkan harapan kita yang utama itu kepada manusia ya, atau kepada makhluk gitu. Tapi bergantung itu tetap harus kepada Allah dulu gitu. Ya, utama tuh Allah dulu. Ya, ketika misalnya kita mendapatkan ujian ya, takdir buruk tadi. Ya, harus bergantung kepada Allah dulu. Begitu juga takdir baik gitu. Ketika kesenang ya bersyukur dulu kepada Allah. Ya. Jangan sampai lepas ya. Nah, ketika kita kita berbaik sangka kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan kompensasi yang banyak, kemudahan-kemudahan yang banyak ya. Allah akan membalas kesabaran-kesabaran kita itu dengan yang banyak ya. Kita lihat bagaimana Bunda Hajar itu diberikan kemudahan yang banyak gitu. Segala sesuatu yang yang menurut akal pikiran kita tuh nggak mungkin gitu kan ya. Nah, bagaimana Bunda Hajar kemudian mencari air gitu kan, mencari air antara Sofa dan Marwa gitu kan ya. Tapi usahanya Bunda Hajar tuh di Sofa Marwa ternyata airnya keluarnya di kaki Ismail gitu kan ya. Itu kan suatu kemudahan yang banyak gitu ya. Tapi Bunda Hajar tidak putus asa, terus ya minta sama Allah, bergantung kepada Allah. Ya kita bersyukur ya bagaimana Bunda Hajar bisa bersabar gitu kan menerima perintah Allah gitu ya. Kesolihan Bunda Hajar kita bisa ikuti gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan takdir buruk atau sesuatu yang enggak enak ya, jangan buru-buru mengeluh gitu ya. Tapi minta sama Allah, bergantung sama Allah gitu ya. Jangan banyak-banyak mengeluh gitu ya. Karena kan biasanya ahwat gitu ya, maksudnya perempuan gitu kan kebanyakan mudah mengeluh gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan ya. Lebih baik kita memperbanyak istighfar. Istighfar terus ya. Ketika mendapatkan kesenangan kita istighfar, ketika mendapatkan kesusahan kita istighfar ya. Memperbanyak istighfar itu lebih baik daripada kita ngomel gitu ya. Daripada kita ngomel, daripada kita gedumel gitu ya. Daripada kita mencaci maki, nauzubillah min dzalik ya, lebih baik kita memperbanyak istighfar ya, sehingga nanti Allah akan memberikan tadi ya kebaikan yang banyak ya, dan kita mengenal bagaimana Bunda Hajar itu ya sampai sekarang ya seluruh dunia gitu kan mengenal Bunda Hajar, kesolihahannya gitu ya, yang dengan kesabarannya ya. Coba kalau misalnya Bunda Hajar waktu itu nggak nurut sama Ibrahim gitu
ya. Kan kadang kita nggak nurut sama suami ya gitu ya. Misalnya diatur begini gitu kan, aduh kayaknya nggak bisa gitu ya. Kebanyakan gitu kayaknya, oh nggak mungkin gitu, jangan ya, jangan tinggalin saya di padang pasir sendirian sama bayi gitu kan. Wah, kalau sekarang mungkin bisa dilaporkan ke Komnas Anak gitu ya. Jadi pelanggaran gitu ya. Tapi alhamdulillah Bunda Hajar ya, dengan tadi keyakinannya kepada Allah, ya, maka yang ditanya itu satu ya, apakah itu memang perintah dari Allah? Iya, ya itu menjadi sudah ya, cukup gitu. Ya, gitu. Nah, begitu juga ya, kita lihat bagaimana pengorbanan ya selain dari Bunda Hajar ya, bagaimana Bunda Maryam ya yang diberikan ujian berat oleh Allah. Ini nggak apa-apa ya, ke ayat yang lain ya, karena masih nyambung dengan Bunda kisah perjuangan keikhlasan kesabarannya gitu. Tambahkan kalau Bunda Maryam itu diberikan ujian oleh Allah, ya, Masya Allah berat sekali. Ujian Bunda Maryam gitu ya. Ini karena akhwat Umi jaga gitu kan ya, nggak pernah ketemu laki-laki, apalagi nggak pernah disentuh oleh laki-laki gitu kan ya. Tapi ternyata bisa hamil gitu, bayangkan, Masya Allah gitu kan. Nah, ujian takdir buruk ya, kalau buat kita melihatnya itu takdir buruk banget gitu kan. Suatu aib gitu kan, malu sekali gitu kan ya. Maryam katanya wanita solihah suci ya, tapi ternyata hamil duluan gitu kan ya. Masya Allah, itu pasti itu gempar satu kota gitu. Kalau sekarang satu desa bisa gempar. Kalau sekarang sudah banyak ya orang yang hamil di luar nikah gitu ya. Kalau masa itu ya, tidak banyak gitu ya, dan memang Maryam adalah wanita yang spesial gitu kan, bukan wanita yang biasa gitu. Tapi kan kemudian diberikan ujian oleh Allah, dititipi rahim, dititipi janin oleh Allah, dititipi anak oleh Allah, ya, Masya Allah. Kan ujiannya berat ya, tapi karena kesabaran Bunda Maryam, kemudian Allah memberikan juga kompensasi yang banyak gitu ya kepada Bunda Maryam. Ya, dengan dimudahkannya ya Bunda Maryam yang lagi hamil besar ya untuk menggoyangkan pohon korma gitu ya. Goyangin aja tuh pohon korma gitu kan, nanti dia akan jatuh kormanya. Kita kebayang tahu kan pohon korma ya segede apa gitu kan ya. Pohon korma kan besar ya, kuat kayak pohon kelapa gitu kan, panjang tinggi ya. Dan kalau digoyangin, kalau kita pakai tangan biasa belum tentu bisa jatuh itu buah-buahnya gitu ya. Tapi dengan kemudahan Allah gitu ya, Allah memerintahkan Bunda Maryam untuk menggoyangkan pohon korma ya. Dan itu kadang ya Allah juga nggak selalu ingin, misalnya kadang gini, kadang ada makanan dan minuman di ruangan mihrabnya Bunda Maryam. Itu berarti kan Allah memberikannya langsung sudah siap saji, siap makan ya. Tapi ada kalanya juga Bunda Maryam tadi disuruh tetap menggoyangkan pohon korma gitu. Ya, artinya apa? Artinya kita juga harus usaha gitu ya. Nggak semuanya juga kemudian Allah memberikannya siap saji gitu kan. Nggak semuanya itu Allah memberikan itu siap saji, tidak. Tapi Bunda Maryam tetap diminta untuk berusaha ya, berusaha untuk menggoyangkan pohon korma. Dan itu juga menilai ketaatan Bunda Maryam. Ini sama kepada kita ya. Menilai kita ketika kita dikasih ujian ya, kemudian juga kita yakin nggak sama Allah? Coba usaha dulu gitu. Kadang udah nggak bisa, nggak mungkin lah. Ya, banyak kan gitu ya. Coba ini deh, nggak mungkin saya nggak bisa. Coba itu deh, nggak mungkin saya nggak bisa, kan gitu ya. Nah, tapi sama gitu kan, ketika Bunda Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon korma, mungkin Bunda Maryam juga bisa bilang, nggak mungkin, saya nggak bisa, Allah nggak, saya lagi hamil, lemah gitu, malah disuruh goyangin pohon korma gitu ya, biar kormanya jatuh gitu ya, nggak mungkin kan gitu ya. Nah, tapi Bunda Maryam tidak begitu gitu kan, samina wa atona gitu.
Ya, dan Allah juga begitu sama kita tuh ya. Kita diminta untuk mencontoh gitu ya, bagaimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kita harus berusaha sekuat tenaga. Jangan kadang kita juga jangan memakai hanya ukuran pikiran kita gitu. Jangan. Kalau kita hanya memakai ukuran kita itu sangat terbatas gitu ya. Kemampuan kita tuh terbatas. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah ya, Allah itu maha kuasa, maha kuat ya, maha mengatur, maha kaya ya dan sebagainya gitu. Yang penting adalah sami'na wa ata'na kepada Allah. Ya, kita diminta untuk berusaha sama Allah. Usaha sekuat tenaga, nanti Allah akan berikan pertolongan-pertolongan yang banyak gitu. Pertolongan-pertolongan yang banyak ya, seperti misalnya dibuatkan sungai kecil di kaki Maryam, Bunda Maryam, Masya Allah gitu kan. Itu jadi yang Allah lihat adalah usahanya dulu. Ya, ketika kita misalnya tadi ya diberikan ujian oleh Allah, maka usahanya kita apa? Nah, ketika dikasih ujian itu, usahanya kita apa? Apakah hanya menangis gitu kan, berhari-hari nangis gitu ya, terus merasa tak berdaya, merasa orang paling menderita di dunia gitu ya, merasa apa ya paling menderita ya, menjadi aku adalah wanita paling menderita di dunia kan gitu ya. Sekarang banyak sinetron begitu ya, makanya jangan nonton sinetron deh ya ibu-ibu gitu ya. Ya, jadi apa namanya, apakah seperti itu penuh dengan keluh kesah gitu ya, ataukah langsung kita bergantung kepada Allah ya, seperti tadi Bunda Hajar yang apakah ini perintah Allah? Iya, ya. Kalau perintah Allah udah aman gitu ya, tenang gitu. Nah, sama gitu ya, ketika kita meyakini bahwa takdir ini adalah dari Allah gitu kan ya, tenang kita. Oh, tenang gitu. Kalau takdir Allah itu pasti Allah sudah mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Tinggal kita usaha kita. Mau nggak kita disuruh menggoncangkan pohon korma gitu ya, sesuatu yang kadang menurut kita tuh nggak mungkin gitu loh. Ah itu nggak mungkin ke situ. Tapi usaha dulu gitu ya, usaha dulu gitu. Nanti masalah hasil itu Allah terserah gitu ya, terserah Allah. Gitu. Semuanya itu adalah terserah Allah. Ya baik ya, kembali lagi kepada ayat yang selanjutnya ya. Tadi kita meneladani sedikit ya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, kemudian Hajar, Bunda Hajar, dan juga mencontoh bagaimana kesabaran Bunda Maryam ya ketika menerima ujian dari Allah ya. Itu semuanya kita bisa jadikan teladan yang baik ya. Nabi Ibrahim, kalau kita kan bunda-bunda nih ya, bunda-bunda ya, para akhwat ya, kita mencontohnya kepada Bunda Hajar, Bunda Maryam, ya, Bunda Asia gitu kan ya, dan yang lainnya ya, Bunda Khadijah gitu ya, Masya Allah. Di ayat yang 121, dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Nah, Masya Allah. Ini ya poin penting yang apa namanya kita diminta untuk banyak-banyak bersyukur, menikmati apa semua pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur, kemudian Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus ya. Jadi Allah lah yang memilih kita ya. Allah yang telah memilih kita dan Allah yang memberikan kita semua hidayah ya, jalan kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah ya. Jadi kita tidak tadi ya seperti yang kita sampaikan, mungkin kita tidak terlahir dari seorang ayah yang ustadz ya, mungkin kita tidak terlahir dari seorang ayah yang kiai gitu ya, tapi tidak menjadi alasan bahwa kita tidak bisa mendapatkan hidayah Allah, tidak gitu ya. Jadi bukan karena ayahnya ustadz atau kiai gitu ya baru bisa dapat hidayah, tidak
Ya, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. 122, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang yang soleh. Ya, kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim diberikan kebaikan yang banyak gitu. Ya, ingat ya tadi seperti yang saya katakan juga, setiap kita menerima kesabaran, ya menerima takdir Allah dengan kesabaran, ya pasti Allah akan memberikan kebaikan yang banyak, kompensasi yang banyak, ya dari arah mana saja, gitu, ya karena kesabaran sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Nah ini ya catatan bagi kita semuanya, ketika kita mau bersabar atas ujian Allah, menerima ridho dengan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, ya baik itu takdir baik maupun takdir buruk, gitu ya. Ketika kita menerima, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Jadi jangan sampai kita mengeluh, ya bersedih wajar, ya bersedih gitu ya. Ketika kita ada musibah, ujian, kita bersedih ya, tapi tidak langsung down ya. Seperti saya sampaikan, tidak merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ya. Nauzubillah min dzalik, tidak gitu ya. Nah, ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Nah, di ayat 123, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim